tahlilun kalamun qadimun la yumadu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilu li qalbihi dajali wa hayrati faya rabbi mati'ni bisyari hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'luman wa ta'liman wa nafa wal intifa'a wal muzakara wat tazkira wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahin. Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-mu'abbadi daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismikal azam al-wahid biwahdatil ahad al-mutali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddis an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil azami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbi al-iman wa tufahhizuni al-Qur'an wa tufahhimni minhul ayati wa taftahu li bihan nurul jannah wa nurun na'im wa nurun nazir ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam Kamis ini di Majelis Talim Baiti Jannati atau podcast YouTube Said Diri TGD Said Diri, kajian sifat 20 Habib Utsman bin Aqil bin Yahya. Habib Utsman bin Aqil bin Yahya ya. Sekarang kita memasuki pertemuan ke-21 ya, setiap 7 kali pasti pakaiannya yang begini nih, imamah. Udah mulai paham belum? Kalau ada yang nangkep ya. Setiap ini ke-7 berarti ke-21 ya, sekarang ketiga kali, udah 3 kali. Baik. Salawat serta salam tak lupa kita bacakan pada Nabi besar Muhammad SAW agar di yaumil kelak kita mendapatkan syafaatul uzmah dari Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidil maudud wa ala ali sayyidil maudud. Ya wadud waddani kama tawaddu sayyidil maudud. Ya sayyidil maudud waddani. Allahumma sholli ala sayyidil maudud wa ala ali sayyidil maudud. Ya wadud waddana kama tawaddu sayyidil maudud. Ya sayyidil maudud waddana. Fat, masuk Fat. Hei. Hah? Ngapain? Ini alamannya itu asma ambil. Dalam belum? Aku udah dalam ambil asma. Kita melanjuti kajian selanjutnya adalah Hayyun, hidup. Ya, ini sebenarnya di situ di bawah. Nah, di bawah. Jangan duduk di bawah udah jadi luar. Nah, bentar. Hayyun itu maknawi dari kata sifat ma'ani hayatun ya, hayatun. Habib Utsman bin Aqil bin Yahya ya, artinya kita baca pandangan Habib Utsman bin Aqil bin Yahya ya, artinya yang hidup, maka mustahil yang mati. Dalilnya sama kemarin ya, firman Allah Ta'ala ala hayyil ladzi la yamut ya.
sama itu dalilnya sama ya. Nggak ada lagi nggak mati. Zila yamut, nggak ada sesuatu kecuali Allah yang hidup gitu. Maka patut bagi mumin mutakid, mumin berpikir ya, mutakid, bahwasannya senantiasa ia memberi puji-pujian ya, bertasbih, bertahmid, bertahlil pada Allah Subhanahu wa taala, dan baik memberi syukur ya, sering bertahmid padanya, dan baik minta doa padanya adanya gitu ya. Jadi Habib Utsman bin Aqil bin Yahya menyarankan kita mengajak kita untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, dan minta doa-doa yang baik adanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Hayyun ya. Hayyun artinya hidup. Jadi sebenarnya kalau kita telaah atau kita korelasikan ya, atau kita elaborasikan dengan biologi bios ya. Biologi biologis. Secara etimologi artinya bios hidup, logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan ya. Ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tuzil man tasha biyadikal khair. Tulijul laila fin nahar wa turijul nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayit minal hayy. Jadi Allah mengeluarkan dari yang hidup jadi mati, yang mati menjadi hidup. Gitu banyak ya. Contoh-contohnya kita contoh dari kehidupan alam ya, coba kita cermati. Ini tauhid hidup ya. Contoh simbiosis nih, coba simbiosis komensalisme ya. Contoh simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme artinya yang satu diuntungin, yang satu nggak diuntungin, begitu ya. Yang satu diuntungin, yang satu nggak diuntungin. Ada dua makhluk hidup, yang satu diuntungin, yang satu lagi nggak diuntungin. Contohnya anggrek sama pohon mangga ya. Pohon mangga tetap hidup, anggrek nggak mengganggu kehidupan pohon mangga ya. Sebenarnya ini bukan komensalisme ya. Sejatinya ini sebenarnya parasitisme. Sebenarnya pohon anggrek itu tetap aja dia mengambil saripati dari pohon mangga ini. Salah contohnya. Salah, lanjut ya. Pohon ikan tritip dan paus ya. Ikan tritip dan paus ya. Oh, tritip tuh kayak kerang gitu ya, kerang yang nempel di badan paus ya. Nah, tritip ini sebenarnya dibilang kurap bukan kurap juga gitu. Manusia kan jamur dengan panu, manusia dan panu itu kan parasitisme ya. Sifatnya parasitisme ya, menguntungkan bagi si jamur gitu ya. Nah, tapi tritip ini ternyata enggak ya. Tritip ini bukannya seperti panu ataupun kurap. Tritip dapat hidup menempel pada paus. Dengan begitu tritip terbantu mengumpulkan makanan dari air saat paus berenang. Sementara itu paus tidak terganggu dengan tritip yang menempel pada badannya. Ya. Ini diambil di Khan Academy ya. Lanjut ya. Burung dan pohon. Burung bisa memanfaatkan dahan-dahan pohon sebagai tempat mendirikan sarang, ranting kecil pohon dan daunnya juga bisa digunakan sebagai bahan sarang ya. Ini contoh kehidupan hidup komensalisme ya. Ada kroto, ada sarang semut. Sarang semut berada di pohon mangga atau di pohon jambu, itu nggak mengganggu kehidupan dari pohon mangga tersebut atau pohon jambu tersebut gitu ya. Pohon sama burung juga sama. Burung bikin sarang di pohon nggak mengganggu. Bahkan kotoran dari burung tersebut itu bisa menjadi pupuk bagi makanan bagi si pohon begitu ya. Lanjut ya. Serigala emas atau the fox ya, dan harimau ya. Serigala emas umumnya berburu dalam kawanan. Namun ketika dikeluarkan atau terpisah dari kawanan, serigala emas dapat mengikuti harimau ya.
Sisa makanan dari harimau dimakan serigala emas. Jadi sisa-sisaannya ya. Sisa-sisaannya dimakan. Nah, ini salah satu contoh simbiosis komensalisme ya. Sapi atau kerbau dan burung egret ya, atau burung jalak gitu ya. Saat sapi makan lagi atau enggak kebo lah ya sama burung jalak gitu ya. Burung jalak jadi enak gitu, lagi mandi atau lagi diam di lumpur itu, dimakanin kutunya oleh burung jalak. Sebenarnya jatuhnya para saling menguntungkan nih. Jadi berarti disebut ini simbiosis mutualisme, ini salahnya juga. Gitu ya. Jadi ini saling menguntungkan. Si sapi nggak gatal atau kebo nggak gatal, si burung jalaknya kenyang gitu ya. Ini simbiosis mutualisme. Lanjut, kalajengking semu dan mamalia atau serangga ya, Pseudoscorpion atau kalajengking semu, tetapi tidak punya penyengat ya. Dia nggak ada penyengat, ini ada juga ya yang semu gitu. Jadi ada sejenis kalajengking nggak ada sengatnya. Kerap menempel pada bulu mamalia atau kaki sayap serangga seperti kumbang. Dengan begitu si kalajengking tersebut terlindung dari pemangsa ya, karena dilindungi oleh kumbang ya, numpang di kumbang ya. Yang kedelapan, burung hantu sama pohon berkayu ya. Ini jatuhannya sebenarnya parasitisme, nggak terlalu parasitisme ya. Sebenarnya ya burung hantu hidup di pohon ya, pohon berkayu ya, melubangi ya, pohon woody woodpecker juga begitu ya. Sebenarnya jatuhannya ini parasitisme sebenarnya jatuhannya. Yes. Sirih dan pohon, sirih tumbuh merambat ke inangnya. Contohnya seperti pohon. Dikutip dalam laman Direktur Jenderal SMP Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, jadi dirambati sirih tidak mengganggu pohon inangnya. Ternyata daun sirih yang merambat karena dia punya akar sendiri dia. Nah, ini baru komensalisme ya. Lain tadi sama anggrek. Kalau anggrek tuh dia akarnya di dalam batang pohon itu gitu ya. Udang dan ketimun laut ya, contoh simbiosis komensalisme. Udang bisa hidup menempel pada ketimun laut untuk mendapatkan sisa makanan. Meski menempel, udang tidak merugikan hidup ketimun laut ya. Ketimun laut tuh kalau SpongeBob siapa ya? Siapa gitu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya. Nah, ini selanjutnya hubungan simbiosis mutualisme ya. Simbiosis mutualisme ada kerbau dengan burung jalak tadi dijelasin ya, buaya dengan burung clover ya. Buaya jigong-jigongnya dibersihin sama burung clover, tumbuhan dengan cacing ya. Tumbuhan jadi humusnya jadi hidup, tanahnya begitu ya. Jamur dengan ganggang ya. Serangga lebah dengan putik bunga gitu ya. Bunga menjadi terbantu, jadi mekarsari gitu ya. Sama ya, lanjut ya. Nah, ini terus parasitisme. Benalu dengan tanaman lain, benalu dengan tanaman inangnya ya, termasuk tadi pohon anggrek itu sebenarnya benalu ya. Yang kedua, kutu sama kepala manusia atau jamur dengan kepala manusia itu parasitisme. Cacing pita dan sapi ya, kutu dan hewan. Walang sangit, kasih bat. Walang sangit, nyamuk dan manusia ya. Jadi ini tadi adalah contoh kehidupan kita nih ya. Apakah kehidupan kita ini komensalisme ya, agak sentris, nguntungin diri kita sendiri tapi orang lain gak dirugiin gitu, itu masih mending tuh. Atau hubungan kita itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan ya. Islam, Rasulullah mengajarkan kita untuk saling menguntungkan. Bahkan kalaupun kita nggak diuntungin di Islam, kita harus bisa menolong orang tersebut gitu. Kita harus bisa membantu gitu ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita begitu ya. Ya, jadi nah, lebih-lebih kalau bisa kita jangan parasitisme gitu. Kenapa sih kita mempelajari tauhid ini gitu? Kenapa sih? Ya. Agar kita yakin ya, rezeki itu udah ada yang mengatur. Wa ma min daba ila Allahi rizquha gitu ya. Jadi segala sesuatu yang di dunia ini udah dijamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin ya.
Masalah jodoh nggak perlu takut ya. Quran surat An-Nur 26 ya. Orang maksiat sama orang maksiat, orang baik dengan orang baik, ya begitu ya. Allah akan cocok-cocoknya seperti itu. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah panik. Kenapa kita mempelajari sifat 20 ini? Ya agar kita menjadi orang yang sadar bahwa Allah ini maha menghidupi, gitu ya. Maha menghidupi, ya. Contoh-contoh lainnya apa sih? Kenapa sih angin berlayar perahu gitu ya? Tenaga kuda, ya Allah ngidupin tenaga kuda, menarik delman gitu. Lumut selalu menghadap utara. Kenapa tuh lumut selalu menghadap utara ya? Terus kita bisa bikin kompas sendiri dengan jarum begitu, ya. Ditaruhin gabus atau busa, kemudian bisa menjadi kompas kan, ditaruh di tengah air itu. Matahari yang selalu terbit dari timur ke barat gitu ya, selalu dari timur ke barat, ya itu kan menjadikan kompas bagi itu. Jadi kirinya timur apa? Selatan. Kirinya utara begitu kan. Kirinya utara ya Pak, tinggal di aja. Kirinya barat ya utara, tinggal kita ikutin aja gitu. Yang penting kita udah dapat clue nih. Kalau lumut selalu menghadap utara, berarti lawannya selatan gitu. Kirinya adalah utara, kanan sebelah kirinya adalah utara begitu. Tinggal kita ikutin aja gitu ya. Sama halnya juga dengan malam-malam main bola lanjut. Yang penting pada sehat, ya kayak begitu ya. Kenapa sih Allah menghidupkan angin gitu ya untuk para nelayan gitu ya, ini agar biar kita bertambah berkah ya. Allah menjalankan angin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat 33 mana nih ayat 33? Iyasa yustrik. Bismillahirrahmanirrahim. Iyasa yuskinir riha fayazlalna rawakida ala zahrihi inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur ya. Jika dia menghendaki Allah Subhanahu wa taala, dia akan menghentikan angin ya. Sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut ya. Jadi Allah menggerakkan angin untuk para nahkoda, bagaimana dia bisa mengarahkan ke arah tujuannya begitu ya. Ya, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang sabar dan selalu bersyukur ya. Ya, ada hikmah, ada kata-kata hikmah ya di dalam kitab Hikam. Ini kalau nggak salah Ibnu Sunan Al-Misri apa, saya kurang tahu ya, kalau nggak salah ini salah satu kata hikmah lah ya. Begini ya. Orang pesimis ya mengeluhkan angin yang berhembus. Orang pesimis nih. Orang yang optimis menunggu perubahan arah nih ya, perubahan arah ya. Dan orang yang realistis mengatur posisi layar begitu. Jadi kita tetap kemana tujuannya, misalnya ke arah barat, kita tinggal arahin aja arah layar kita akan menuju ke arah situ begitu ya. Inilah pentingnya kita mempelajari sifat 20 yaitu hayyun, haya gitu ya, hidup yang artinya hidup ya. Ya ini sifat maknawi dari kata ma'ani, sifat ma'ani hayatun gitu ya. Masuk sesi selanjutnya yaitu sesi amar ma'ruf nahi munkar ya. Kita ngomongin politik sekarang ya. Besok kan mau ada U20 ya di Indonesia. Saya berharap kepada ya negara, sebenarnya mereka belum diakui negara ya sampai sekarang gitu ya, sama Indonesia nggak diakui ya. Israel, saya harap Israel nggak usah datang. Pada seluruh umat Islam di Indonesia, saya sarankan ya untuk berdemo ya, apabila mereka kekeh tetap datang U20 ya, mau dia sahabat Banser ya, sahabat Banser atau GP Ansor, kalau dia nggak amar ma'ruf nahi mungkar, jangan peduliin, oke? Jangan peduliin, maupun mau dia sahabat Banser gitu ya, mau dia itu FPI, mau dia LPI FPI sih nggak mungkin, pasti dia frontal nih ya. Front Persaudaraan Islam pasti akan demo nih kalau misalnya Israel datang. Sayangnya pada bulan itu saya sedang ada pelatihan komando cadangan. Insya Allah saya akan mengikuti komando cadangan. Ya, saya jadi nggak bisa datang, tapi saya menyerukan untuk demo besar-besaran, kalau perlu bakar-bakar ban itu ya. Ya, kalau perlu bakar-bakar ban gitu. Bikin mereka takut, nggak perlu datang gitu ke Indonesia gitu ya.
Lanjut ya. Saya rasa cukup yang itu. Yang kedua, kedatangan Israel mau ke Indonesia. Selama Israel masih menjadi, pokoknya nggak perlu jelasin lah kenapa alasan Israel dilarang, itu udah pada tahu ya. Dari zaman Presiden Soekarno sampai sekarang udah pada tahu gitu. Bahkan Soekarno sendiri pun menolak ya bertanding melawan Israel gitu ya. Ada fakta sejarahnya seperti itu. Yang kedua adalah jangan menonton konten yang sengaja menyulut kemarahan orang Islam ya. Ada salah satu konten kreator ya, seorang TikToker, saya sebut namanya Rani Mukherjee gitu ya. Dia ingin seru-seruan, lucu-lucuan makan babi gitu ya. Ya kalau makan babi aja, silahkan gitu ya. Ini saya karena laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Muhammadur Rasulullah asyiddau 'alal kufar rahamau bainahum, masih ada sifat kasih sayang, jadi saya masih maafin. Cuman lain kali Rani Mukherjee kalau sampai bikin konten-konten yang norak ya, sampai dikeluarin, kalau dikeluarin di hari kartu keluarga sih bodo amat ya, itu urusan lu gitu, keluarga lu gitu. Tapi kalau sengaja lu menyulut, ingin memproklamirkan diri lu makan babi, yang menyatakan diri lu kafir ya, silahkan gitu. Tapi nggak usah dibikinin konten begitu ya. Rani Mukherjee gitu. Di Islam pun boleh makan babi, makan daging babi, tapi ada term and condition, ada rusonya gitu. Ada kondisi-kondisi tertentu kayak gitu. Ya itu kayak di hutan, kalau misalnya nggak ada makanan lain ya kita ya dalam rangka ya nyambung kehidupan aja gitu. Kalau kita boleh makan babi itu ada term and condition, ada rule of law-nya begitu ya. Jadi saya rasa untuk pengajian malam ini cukuplah sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa. Semoga apa-apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi saya. Itu otomatis Iza matab adama in kota amalu sadaqatin au jariyatin au ilmu yang tafa'u bi awaludun soleh ya. Ini otomatis menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya dan juga bagi kalian-kalian yang mengikuti podcast Said Dery ya, Tuan Dery atau Dery berkata begitu ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma jal fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati ikti jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima mada wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tamiun fi atok raghibun fi ridok mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alikni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mantap. Ya, saya matiin itu.